Di dunia yang serba cepat, kita menginginkan segala sesuatu berjalan dengan cepat. Tidak mudah untuk Challenge orang tua itu. ini menjadi Betul. sabar ya Bu ya. Sangat tidak mudah karena memang kan kita kejar waktu, ada deadline yang harus dipenuh. Nah, ini saya sedang memarahi diri saya sendiri. Kita juga maksudnya menyadari ya masing-masing kita sedang belajar ya Bu ya menjadi sabar. Ada Jangan marah dulu. Iya, marah. Jadi jangan kembali ke yang lama. Iya, Lama tadi. Iya, karena betul kata Bu Helena Jangan bahwa pola. mungkin dia punya reason gitu kan, ada sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, itu yang harus kita gali. Kalau memang ini kayaknya nih anak ini memang kok bukan anak kita ya, mungkin Iya. anak orang lain menjengkelkan, terus kita boleh cari bantuan. Mungkin kita bisa hubungin orang tuanya, atau kalau anak kita bisa hubungin kayak cuma buru-buru terus Iya, gitu. iya, buru-buru. Baru mau ngerasain foto, iya, baru. terus udah keburu. Waduh, suruh masuk lagi ke bus. Aduh, kayaknya kita udah jauh-jauh dari Indonesia sampai ke Di dunia yang serba cepat, kita menginginkan segala sesuatu berjalan dengan cepat. Kita juga menginginkan segala sesuatu serba instan. Dan mungkinkah kita sebagai orang tua dapat belajar menjadi sabar di dunia yang serba cepat ini? Mari kita bahas bersama dalam program episode Love Your Child kali ini. Hai Hoppers, tahukah Anda? Menjadi orang tua yang sabar adalah kunci untuk membangun hubungan yang harmonis dan mendidik anak dengan baik. Nah, berikut ini ada 7 akibat yang dapat timbul dari orang tua yang tidak sabar. Yang pertama, kerusakan emosional pada anak. Ketidaksabaran orang tua seringkali berujung pada amarah dan kekerasan verbal yang bisa merusak kestabilan emosional anak, sehingga anak bisa tumbuh dengan rasa cemas, ketakutan, dan tidak percaya diri. Yang kedua, masalah perilaku pada anak. Anak yang sering menjadi korban kemarahan orang tua cenderung meniru perilaku agresif tersebut, baik di rumah maupun di sekolah. Ini dapat meningkatkan resiko perilaku agresif atau bahkan pembangkangan yang parah. Yang ketiga, gangguan kognitif dan prestasi akademik. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh tekanan emosional seringkali mengalami kesulitan fokus yang berdampak pada kinerja akademik mereka. Yang keempat, gangguan hubungan orang tua dan anak. Anak-anak bisa merasa tidak dihargai dan tidak dicintai. Ini merusak ikatan emosional antara orang tua dan anak. Dan anak mungkin menjadi lebih tertutup atau bahkan memberontak. Yang kelima, tingkat stres yang tinggi pada anak. Ketidaksabaran orang tua seringkali membuat anak hidup dalam kondisi stres tinggi yang dapat berdampak pada kesehatan fisik dan mental. Yang keenam, kemampuan sosial yang lemah. Anak-anak akan kesulitan mengembangkan kemampuan sosial yang sehat. Mereka mungkin kesulitan berempati atau memahami perasaan orang lain yang menghambat hubungan interpersonal mereka. Yang ketujuh, penurunan kemampuan mengelola emosi. Ketika orang tua tidak memberi contoh pengelolaan emosi yang baik, anak juga akan kesulitan mengelola emosinya sendiri. Anak-anak ini mungkin tidak tahu bagaimana merespons frustasi secara sehat dan malah cenderung melampiaskan emosi mereka dengan cara yang tidak konstruktif. Nah, Hoppers, mengasuh anak dengan sabar dan penuh pengertian adalah penting untuk membentuk pribadi anak yang sehat secara emosional, sosial, dan akademik. Kesabaran juga membantu membangun hubungan yang kuat antara orang tua dan anak, sehingga anak merasa aman dan dicintai. Halo pemirsa Hope Channel Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan saya Devi dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak kita untuk menjadi generasi yang lebih baik. Seperti biasa, program ini akan membahas topik-topik menarik seputar parenting yang dapat memberikan insight-insight bagi orang tua di rumah dan di mana saja.
Dan untuk kali ini kita akan membahas bagaimana menjadi orang tua yang sabar. Dan tentunya kita akan bahas ini bersama narasumber kita yang sudah hadir saat ini, yaitu Ibu Helena Valentina Saragi MPSI selaku psikolog. Dan sebelum kita sapa narasumber kita saat ini, saya mau bagikan dulu satu ayat dalam kitab Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain, apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Quote yang sangat baik. Dan mari kita sapa narasumber kita yang sudah hadir saat ini. Halo Ibu Helena, Halo, apa Bu kabar? Devi. Kita ping-ping hari Iya, ini waduh, ya. kita pink itu udah janjian, tapi jadinya jadi match ya Bu ya. Mungkin Iya. karena Tuhan ingin supaya kita bicara tentang kesabaran, jadi harus pink Bu bajunya. Jadi kesabaran ini penting ya Bu ya. Iya, karena kan sabar itu sebenarnya salah satu bentuk kasih sayang kan. Dari satu kasih sayang. Dan sebenarnya untuk di dunia yang serba cepat seperti tadi saya sampaikan ya Bu ya, tidak mudah untuk Challenge orang banget tua itu. ini menjadi Betul. sabar ya Bu ya. Sangat tidak mudah karena memang kan kita kejar waktu, ada deadline yang harus dipenuhi, anak-anak juga harus submit tugasnya, kemudian kita juga punya janji juga dengan bisnis kita barangkali, dan itu semua berurusan dengan waktu dan juga ya kondisi lingkungan kita di mana lalu lintas yang serba padat sehingga membuat kita kayaknya terburu-buru ya Bu dalam banyak hal. Iya kan Bu? Dan juga itu berpengaruh ya Bu ya terhadap bagaimana juga keseharian kita di rumah ya Bu Betul. ya. Ya, jadi kalau udah mulai tidak sesuai target, tidak sesuai jadwal, tidak sesuai dengan harapan kita, biasanya sudah mulai ada suara tinggi tuh. Tinggi ya. Cepat! Iya, kan sekarang ini kita mau pesan makanan, kita maunya iya harus kan? datang cepet. Kan katanya janjinya 30 menit sampai di rumah. Ternyata enggak. Atau enggak kita mau pesan taksi, pesan Muka langsung berubah ya, Bu? ojek, Mulai iya, jengkel muka ya? langsung berubah. Kadang-kadang kita akan udah berencana, gua kasih review satu nih. Itu kan kasihan juga ya. Bisa jadi damage untuk orang lain. Padahal belum tentu salah dia iya, ya, belum Bu. tentu salah dia. Karena Jadi kemacetan. kesabaran kita ini sangat penting ya Bu ya. Sangat-sangat penting karena apa sebenarnya mungkin kita perlu lebih tahu dulu deh kenapa sih kita perlu sabar karena ada banyak sekali keuntungan yang didapatkan ketika kita menjadi sabar. Yang pertama adalah tingkat stres dong, iya kan? Coba deh kalau saya mau ngomong soal sabar sebenarnya agak malu juga sih karena saya sendiri kurang sabar nih. Sama Cuman saya juga benar. saya pikir Kita manusia terus belajar ya Bu. Kita Ya. harus berjuang. Mungkin pemirsa di rumah punya pengalaman seperti kami di mana kadang-kadang tantangan juga untuk menjadi sabar ya. Iya. Jadi kesabaran ini sangat berguna untuk kesehatan fisik kita loh. Fisik kita karena apa? Stres akan lebih rendah. Dan jangan lupa hampir 90% penyakit disebabkan oleh stres. Stres iya. Karena Nah, itu tuntutan dia. dalam diri ya Bu buat dia. kita jadinya tinggi semuanya. Nah, Akhirnya kita tidak sabar. Nah, tambah lagi, merusak, iya. tambah lagi stresnya kan. Dan yang kedua juga kalau kita kalau kita sabar, kita akan bisa lebih menikmati hidup, kan gitu kan. Iya. Nah, kalau kita misalnya ikut tour, saya berapa kali ikut tour tuh kayak cuma buru-buru terus Iya, gitu. iya, buru-buru. Baru mau ngerasain, foto, baru- iya, baru. terus udah kebul. Waduh, suruh masuk lagi ke bus. Aduh, kayaknya kita udah jauh-jauh dari Indonesia sampai ke sana cuma sebentar. Cuma lihat sebentar. Cuma lihat Aduh, sebentar doang ya Bu ya. saya dalam hati saya satu saat mau berjanji kalau mau jalan-jalan udah satu tempat aja, tapi mau lama-lama menikmati ya kan suasananya, haruman, aromanya Iya, gitu kan, iya. keramahan orang-orangnya gitu kan. Jadi kadang-kadang kita juga akan sabar ketika mungkin menghadapi anak-anak sih di rumah. Padahal sebetulnya banyak sekali keuntungannya loh ketika kita menjadi sabar. Jadi yang paling utama tuh stresnya turun, iya, Bu. kemudian kepuasan akan meningkat. Kenapa? Karena katanya orang yang bisa menunda kepuasan bisa lebih sabar ngantri misalnya. Ngantri, nih. iya. Misalnya kita mau naik apa ya? Kayak di tempat Di wisata Dufan lah. tuh, Bu, Oh, ya, Dufan Bu. gitu kan. Kan ngantri panjang tuh kan. Iya. Nah, kalau kita bisa sabar, menunggu, tuh waktu kita tiba di urutan pertama, antrian kita. kita menikmatinya lebih Giliran enak. kita, Kenapa? iya. Karena kita udah nunggu begitu lama kan. Iya. Ya kan, tapi kalau kita langsung maunya cepat aja sini, cepat sana, cepat sini, Iya. biasa aja, jadi nggak terasa lebih spesial gitu. Jadi kita akan bahas lagi lebih lanjut nih Bu soal kesabaran. Kita mau tahu juga apa sih ciri-ciri orang yang sabar. Tapi kita tahan dulu ya Bu Yes, setelah oke. yang satu ini. Baik pemirsa, kita lanjutkan setelah yang satu ini.
Terima kasih masih tetap bersama dengan kami dalam program Love Your Child. Dan kita masih membahas bagaimana menjadi orang tua yang sabar. Dan untuk di segmen kali ini kami tidak hanya berdua, kita juga kedatangan tamu yaitu Ibu Rani yang merupakan pengurus komite sekolah salah satu sekolah swasta di Tangerang. Mari kita sapa Ibu Rani yang sudah hadir bersama-sama di studio saat ini. Halo Ibu Rani, Halo, apa Bu. kabar? Saya baru pertama kali ketemu Ibu Rani. Iya, Oh, Ibu Rani ini orangnya ceria ya Bu ya? Luar Pasti biasa juga panjang cerianya. sabar ini karena menghadapi sesuatu dengan senyuman Bu. Biasanya kalau dari Jawa Barat begitu sabar. Oh, iya. Sabar. Baru gimana Bu? Kira-kira apa nih kesibukan sehari dan boleh memperkenalkan lagi kepada pemirsa yang ada di rumah? Oke, nama saya Rani. Saya ibu dari dua anak. Yang pertama saya yang pertama itu sekarang masuk ke SMA, dan yang keduanya masuk ke masih di SD, grade 4 kelas 4 ya. Wah, juga anak-anaknya juga ada berapa tingkatan ya Bu ya? Ya, Dari betul yang sekali. Tadi SMA dan SD. Oh, SD Iya, ya, betul. SD, ya. Bedanya Wah. 7 tahun. beda 7 tahun. Iya, betul. Dulu beda 7 tahun. Iya. Baiklah Bu, kita masih membahas nih soal bagaimana menjadi orang tua yang sabar. Tapi saya mau ke Ibu Helena dulu. Tadi Bu kita lanjutkan nih. Iya. Apa aja sih Bu ciri-ciri orang yang sabar itu? Apa ya Bu ya? Apa ya Bu? Ya seperti Bu Rani inilah sabar. Tapi yang pasti kalau yang sabar ini bisa menunggu, ya kan? Menunggu tanpa harus marah-marah gitu ya. Seperti yang kita mungkin suka lihat tuh kalau di airport begitu delay, wah, lihat yang Iya. sabar langsung ketahuan ya. Yang sabar langsung Iya. ya sudahlah gitu kan. Mungkin dia akan cari kerjaan lain untuk bisa menunggu karena mungkin pesawatnya delay. Tapi kalau yang nggak sabar, wah Oh, bisa udah mau marah-marah itu, marah-marah. bisa sampai ke Konternya. ya. kontornya, gebrak-gebrak meja dan sebagainya ya, mungkin teriak-teriak dan seterusnya. Nah, jadi memang kalau orang yang sabar ini mungkin detak jantungnya kan lebih normal ya, karena apa dia Karena bisa memang kalau lagi marah itu jantung ini ya Bu ya. betul kenceng sekali, banget. betul sekali, dan memang efek dari kesabaran itu akan sangat membuat kita beruntung. Dan orang yang di sekitar kita juga lebih beruntung. Nah, ini saya sedang memarahi diri saya sendiri. Kita Iya kan? kita juga maksudnya menyadari ya masing-masing kita sedang belajar ya Bu ya Betul, menjadi sabar. Ada betul. lagi nggak Bu ciri-cirinya? Dan apa namanya, tetap bisa membuat suasana tenang walaupun mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi kan gitu kan. Dia bisa melihat bahwa di balik kegagalan atau kesulitan atau keterlambatan, dia pasti menemukan sesuatu yang baik kan, Iya, seperti itu kan. Melihat yang Dan, baik dari dan dari yang ini tidak nih yang paling baik. utama, bisa menjadi pendengar yang baik. Hmm. Ya kan, jadi kalau ngomong nggak suka motong-motong, nah itu orang sabar tuh. Tapi kalau pas ngomong, iya ntar dulu, iya ntar saya gantian, saya ngomong. Nah ini orang nggak sabar nih. Itu juga termasuk ya Bu. Nah itu dia ya. Iya. Jadi mari kita berkaca Bapak Ibu di rumah, kita termasuk yang mana ini? Iya, kita terus berkaca, terus belajar ya Bu. Iya. Cuman kabar baiknya adalah ini bukan harga mati. Hmm. Jadi kalau kita memang merasa, aduh iya ya, saya termasuk orang yang susah untuk toleransi sama orang yang lambat-lambat, tidak sesuai dengan ekspektasi waktu yang kita tetapkan. Tapi sebetulnya yang namanya sabar itu adalah karakter yang bisa dipelajari. Dikembangkan. Oh, iya. Bisa dipelajari, dilatih, dan perlu waktu sih memang. Iya. Perlu proses. Selain itu Bu, ada nggak sih kira-kira kerugian dari sikap tidak sabar ya Bu? Banyak dong. Banyak ya. Banyak. Ini biasanya nih memutuskan tergesa-gesa, akhirnya salah memutuskan kan. Kesel nih karena mungkin pacar nggak jadi ngelamar, udah sama yang lain aja gitu kan. Tuh kan jadi salah kan. Salah nggak tahu Iya, salah iya. pilih karena buru-buru nih. Terburu nafsu karena kekurang sabaran. Harusnya kan sabar, tenang dulu. Apa namanya, nanti Tuhan akan kasih yang terbaik Iya, kayak gitu kan. Nah, atau mungkin kita memutuskan anak-anak karena kita udah lihat nih kok kamu nggak bisa-bisa langsung hajar. Akhirnya aduh, seperti yang kita lihat di media Iya, massa kan iya. banyak kan. Iya, Kita kasihan ditanya, anak Bu korban. kenapa Ibu lakukan ini? Saya kehilangan kesabaran. Tuh kan. Iya, nah ini juga Ibu kita kembali ke orang tua. Sering kali ini harus disadari bahwa saya juga ya berkaca pada saya. Iya. Tidak mudah untuk menjadi orang tua yang sabar tuh Ibu. Jadi bagaimana ini Bu kita dapat menumbuhkan sikap sabar terhadap anak-anak? Kita tanya gitu. dulu yuk. Oh iya, sama kita. bagaimana mungkin Ibu Rani ada yang bisa Pernah dibagikan? nggak kehilangan kesabaran di rumah?
Kalau pernah sih pasti pernah, Pasti pernah, ya? tetapi saya pikir dengan tidak sabar juga tidak menjadi solusi, Hmm. tidak dapat solusi Nggak memecahkan sebetulnya. masalah juga Ya, ya? seperti kalau saya kan sebagai seorang ibu, kita punya anak yang luar Mhm. biasa ya, apalagi anak pertama tuh laki-laki ya, jadi memang biasanya bukan nakal ya, tetapi luar biasa gitu. Aktif ya, luar biasa Itu aktif. ya pengalaman saya tuh banyak sekali sebetulnya. Jadi cuman saya ambil satu aja, misalnya anak nggak mau sekolah gitu kan, itu kan sebetulnya, gitu kan, itu hal yang ini tapi Udah disiapin bajunya, Iya, siapin makanannya, uang betul, sekolahnya, pagi-pagi. dan semuanya. ya itu kan itu juga menjadi ujian kesabaran buat seorang ibu biasanya ya gitu kan. Jadi saya pikir kalau misalnya saya mau marah pun nanti takutnya dia jadi efek nggak bagus gitu. Tapi ketika saya pikir ya udah nggak ada lagi, jawabannya adalah sabar. Sabar, saya nanya yang baik-baik. Tapi memang itu luar biasa loh. Efeknya itu sangat terbantu ketika saya bisa ngobrol sama anak saya, itu solusinya bahkan ada solusi. Ketika sabar, ada solusi. Jadi dengan orang tua sabar, anak Ada pun solusi. ikut sabar ya Bu ya. Betul. Itu mempengaruhi juga ke anak ya Bu. Iya, ya, karena kan kesabaran waktu orang anak tua. itu mungkin sedang berulah gitu Iya, ya, betul, berulah. iya betul. Kita mungkin bisa punya translate-nya gini, cari gara-gara nih. Gara-gara. Atau yang kedua ada translate-nya yang lebih bagus. Mungkin dia ingin mengatakan sesuatu. Nah, itu dia. Jadi kalau misalnya anak sedang berulah, membuat kita jadi kayaknya kepancing emosi ini, kita langsung coba berpikir, nih anak sebenarnya mau ngomong apa sih? Apa sih Iya. yang ingin dia sampaikan? Kadang-kadang anak-anak itu mau menyampaikan kegundahannya, tapi nggak bisa dengan kata-kata, tapi dengan sikap yang berulah itu. Betul kan, sekali, gitu cari kan. perhatian juga Iya, bisa jadi, ya. pakai acara ngambek-ngambek lah, nggak mau makan lah, Iya. nggak pakai baju, nah, kan kayak gitu kan. Nah, kita bisa yang kita harus lakukan adalah tanya. Nah, seperti yang tadi Ibu katakan. Iya, tadi Tanya, saya cari pernah tahu. Bu lihat pengalaman ibu-ibu Mhm. ini yang akhirnya dituangkan dalam video gitu ya, video. Dan saya lihat dan saya melihat oh ya relate juga, mamanya jadi bilang gini, anak saya ketika mempraktekkan parenting Mhm. lemah lembut. Nah, ayo tidur, sikat gigi. Enggak, mamanya. Kedua kali dia bilang, nah ayo masih nggak bergerak. Akhirnya ketiga, oke, saya kembali ke cara lama. Nah, ayo kamu baru anaknya langsung sekejap mau bergerak. Jadi kadang-kadang sikap ini juga jadi buat orang tua untuk susah sabar ya Bu ya. Itu bagaimana itu Bu? Ternyata harus kembali ke mungkin cara strateginya lama. perlu dikembangkan ya. Tadi kan, nah ayo, dia kan nggak mau. Nggak Kenapa gerak. nggak mau? Nah, harusnya begitu. Jadi ada apa proses dua arah di mana si anak juga dikasih kesempatan untuk say something. Ya kan mungkin dia nggak mau mandi karena mungkin badannya anget nih gitu kan. Iya. Atau mungkin dia punya pergumulan PR belum selesai nih. Nah, harusnya dibangun komunikasi. Kenapa? Iya. Cari tahu why dia merangsang kesabaran kita habis gitu ya. Kenapa dia berulah gitu loh. Jadi setiap perilaku anak sebetulnya bahasa. Jadi entah itu dengan cara marah-marah atau dia guling-guling atau dia mungkin cemburu-cemburu, itu bahasa. Nah, kita nangkepnya harus lebih setingkat lebih dewasa Iya. dibandingkan dia. Kalau dia seperti itu jangan langsung cepat-cepat bilang bahwa kamu emang Iya, bandel, dan bandel, jangan, nggak mau denger jangan. mama, Nah, iya. kenapa nak? Iya. Gitu. Kamu ngomong apa sebenarnya? Ada apa? Gitu ya. Jadi memang benar-benar ditantang ya Bu. Iya, Bagaimana Bu Rani? seperti itu. Iya betul sih sebenarnya apa yang kata Ibu Bu Helena, bilang iya. betul, bahwa memang bertanya itu adalah solusi paling utama. Jangan marah dulu. Iya, gitu. marah dulu. Jadi Jangan kembali ke yang lama. Iya. Orang yang lama tadi. Iya, karena betul kata Bu Iya, Helena jangan bahwa pola. mungkin dia punya reason gitu kan, Hmm. ada sesuatu yang kita tidak tahu. Nah, itu yang harus kita gali. Yang kenapa gitu kan, kayak anak saya dulu waktu pengalaman itu, kenapa nggak mau sekolah? Saya baik-baik. Akhirnya dia cerita dan next day-nya oke, dia fine, dan itu sampai hari ini baik gitu. Gak Wah, pernah. itu Iya. cerita yang sangat juga Iya, membantu untuk betul. orang tua di rumah ya. Udah relate ya orang tua di rumah, ibu, Iya. bapak. Kita memang sabar itu perlu belajar ya Bu. Jadi salah satu indikator sabar kan mau mendengar, Mau menjadi pendengar yang iya, baik. Jadi izinkan dia bicara gitu. Iya, jadi penting juga Bu. Tapi kadang-kadang nih kita sebagai orang tua ya, kalau lihat anak lagi tidur, abis kita ya ibaratnya kita kadang-kadang kurang sabar ya Bu. Marah besar. Setelah marah besar kita lihat anak tidur, aduh ya saya janji besok mau sabar kata gitu. Tapi habis itu besok lagi ternyata kita belum sukses gitu Bu, belum lulus untuk sabar. Jadi kadang-kadang kita merasa kadang oh mungkin dari sayanya kali ya yang nggak sempurna, sayanya kali yang banyak kekurangan sampai nggak bisa sabar. Bagaimana orang tua atau ibu kadang-kadang merasa dirinya rendah Bu, karena
kurang sabar itu? Yang paling utama kita harus tahu juga bahwa yang namanya menjadi sabar itu kan proses ya. Boleh jadi kita punya pengalaman di masa lalu melihat sekeliling kita ini kurang sabar gitu. Jadi otomatis berpengaruh dengan diri kita gitu. Nah, kita perlu buat komitmen dulu dengan diri kita, saya mau sabar. Nah, namanya mau menjadi lebih baik, pasti kan jatuh bangun ya Bu ya. Nah, kalau kita mungkin kejeblas, tidak sabar, kita perlu sampaikan pada anak, "Nak, sorry ya, Mama jadi kurang sabar nih. Mama mau berusaha untuk lebih sabar ya. Tolong ingatkan Mama ya, Nak." Tapi itu benar-benar tarik nafas loh Bu. Kadang saya kalau lagi jengkel banget sama anak saya, untuk minta maaf aja, nggak rela. Kadang misalnya terlalu bikin apa ya, kesel gitu kadang-kadang ya. Ada hal-hal yang udah ulang-ulang, masih akhirnya kadang, Tuhan ampuni nih, saya kurang sabar. Gitu. Kita kayaknya sebagai orang tua juga perlu tahu ya, bahwa itu suka ada kebenaran tuh dari omongannya Bob Marley, bahwa angry man is a hungry man is a angry man. Jadi jangan-jangan kita juga lagi lapar, capek gitu kan. Nah, kalau lagi lapar, capek, lihat anak yang menjengkelkan begini, jangan bereaksi dulu deh. Jangan bereaksi dulu, kita makan dulu yuk, ke dapur yuk. Cari makanan dulu, ya kan. Isi dulu, recharge dulu nih. Baru menghadapi tantangan ini gitu kan. Karena kalau kita dalam keadaan lapar, capek, itu kurang tidur, kemampuan kita sabar otomatis menurun. Iya kan? Karena ya itu tadi, a hungry man is an angry man. Jadi ibu-ibu di rumah ya, tadi udah ada tips lagi, kita kalau lagi kesel banget menarik diri ya Bu, mungkin lapar makan, mungkin lagi pengen lihat-lihat sedikit lah sosial media kita lihat. Kalau dari Ibu Rani nih, pengalamannya gimana? Pernah nggak sih juga kesel banget gitu sama anak yang sampai aja kita merasa bersalah gitu? Akhirnya gimana ya ini saya kok tiap hari sudah berjanji untuk belajar untuk jadi sabar tapi nggak jadi-jadi. Sering ya kalau seperti itu. Cuman tapi ya Bu, Ibu masih banyak kan yang mau kita di-share ke pemirsa. Banyak banget aja. Tapi kita akan tahan dulu ya Bu, kita lanjutkan ke segmen berikutnya ya Bu. Baiklah pemirsa, terima kasih tetap bersama kami. Kita lanjutkan ke segmen selanjutnya. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita dan kita tiba pada segmen yang terakhir. Ya Bu Rani, tadi kita ditahan sedikit ya, sekarang boleh Ibu Rani silakan teruskan lagi. Gimana nih pengalaman Ibu menghadapi situasi seperti jatuh bangun untuk menjadi sabar ya. Apalagi pas lagi kesel-keselnya gitu ya. Oke, pengalaman saya sebetulnya setelah punya anak itu setiap hari sampai hari ini. Berpuluh tahun, berpuluh-puluh tahun. Tapi saya yakin jatuh bangun seperti apapun, saya rasa memang jawabannya adalah satu, sabar. Dan biasanya apa yang saya lakukan dulu adalah ketika saya berbicara dengan anak saya, terakhirnya itu kalau misalnya saya agak nadanya tinggi, biasanya saya selalu minta maaf. Maaf ya, Mami, I have a reason. Mami punya alasan kenapa Mami berbuat seperti itu. Jadi supaya kita dua-duanya enak, lega gitu. Itu yang saya lakukan sih, pengalaman saya begitu. Maksudnya karena kalau saya ceritain sebenarnya banyak sih. Setiap hari pasti ada aja ya Mem ya, kita cerita dengan anak gitu. Tapi intinya dari semua pengujian kesabaran melewati anak kita itu sih sebenarnya. Sabar, dengarkan anak kita. Setelah itu saya meminta maaf dengan supaya dia mengerti maksudnya, dan saya juga mengajarkan sama anak saya untuk selalu minta maaf kalau kita melakukan sesuatu. Jadi apa pesannya untuk para pemirsa adalah sabar itu harus diperjuangkan, dan saya rasa juga saya pribadi harus sering belajar. Jadi nggak boleh jemu-jemu, terus bersabar, karena saya yakin kesabaran itu pasti mendatangkan kebaikan dan hasil yang baik. Jadi pemirsa di rumah, ibu-ibu di rumah, kita tidak sendiri ya. Kita semua terus belajar sabar terhadap anak sebagai orang tua ya. Nah, Ibu, masih ada lagi nggak yang mau dibagikan ke pemirsa rumah Ibu? Ada 5 hal untuk menjadi orang tua yang sabar. Jadi ada banyak sih yang berikan masukan, tapi saya menemukan ada 5 yang kayak bisa saya pakai gitu ya. Yang pertama adalah memang membangun komunikasi. Jadi cari tahu kenapa dia kok melakukan sesuatu yang tidak sesuai harapan kita, atau mungkin tidak sesuai dengan target kita gitu ya, target bersama gitu kan. Cari tahu itu. Kalaupun akhirnya nggak ketahuan apa penyebabnya, sabar aja. Mungkin nggak sekarang, nanti gitu. Jadi kita belajar untuk menerima sesuatu yang nggak bisa kita kontrol. Kita bisa kontrol diri kita kan, tapi kejadian di luar sana, pilihan anak kita, kadang-kadang kita nggak bisa kontrol kan. Nah, itu paling tidak kita sudah tahu bahwa ini ada jawabannya, bahwa
belum bisa dijawab hari ini gitu kan. Itu jawaban juga kan? Iya Betul, kan? betul, betul. Oke, terus yang kedua, kita perlu juga recharge diri kita. Karena gimana pun kita adalah manusia biasa yang bisa juga lelah, bisa juga kehilangan kesabaran ketika kita lapar, atau kecapean, atau kurang tidur gitu. Jadi perlu mengukur diri juga apakah tubuh kita ini juga perlu untuk diberikan Me time. asupan makanan dulu ya. Dan yang ketiga, ketika kita melihat, aduh kok anakku menjengkelkan hari ini ya. Gimana sih ini? Kok rumah jadi berantakan? Udah mau dari tamu ntar sore gitu. Oke, kalau udah mulai jengkel seperti itu, berarti saatnya me time. Kita keluar dulu deh ya. Cari udara segar. Telepon dulu suami, halo. Aku agak jengkel hari ini. Aduh, luar biasa gitu kan. Nah, kasih waktu untuk cooling down. Nah, setelah itu baru kita ngobrol sama anak kita dan boleh nggak bantu mama yuk rapi-rapi yuk. Nah, kan kalau suaranya adem biasanya anak-anak mau. Tapi kalau suara kencang, pemberontakan yang ada ya. Dan yang keempat, kalau memang ini kayaknya nih anak ini memang kok bukan anak kita ya, mungkin anak orang lain menjengkelkan terus, kita boleh bisa dibantuan. Mungkin kita bisa hubungin orang tuanya atau kalau anak kita bisa hubungi dokter anak barangkali, psikolog. Atau terapis, jangan-jangan ada gangguan dalam tubuh dia sehingga dia selalu Menguji kesabaran. iya, selalu lambat makan atau apa, mungkin ada sesuatu yang salah dalam diri dia seperti itu ya. Cari tahu dengan mencari bantuan. Dan yang terakhir, banyak berdoa lah ya. Banyak berdoa lah ya, karena berdoa itu sebenarnya tuh bagian dari upaya menjaga kondisi mental kita tetap sehat, tenang, dan punya harapan. Harapan, Gitu. ya, kita lihat ya pemirsa ya, ada langkah-langkah yang sudah dibagikan oleh Ibu Helena hari ini yang sangat membantu untuk orang tua ini ya Bu ya, untuk dapat Semoga bersikap ya. sabar. Jadi terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kami sampai saat ini dan juga terima kasih sekali lagi untuk Ibu Helena, Ibu sama-sama Rani yang sudah sih. hadir bersama-sama dengan kami. Kiranya boleh hadir lagi nanti ya Bu ya, berikut berbagi dengan pemirsa yang ada di rumah ya. Amin. Baik Bu, kita nanti sambung lagi dan kita tiba pada penghujung acara kita. Sampai jumpa lagi di episode Love Your Child lainnya. Dan Anda dapat saksikan di YouTube Love Your Child ataupun di IndiHome channel 870. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode lainnya. Tuhan memberkati.